Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Hafida Putri dengan NIM 220512140559 dari kelas Sistem Informasi 2022B. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai algoritma penjadwalan MFQ atau Multiple Feedback Queues. Jadi, tidak usah lama-lama lagi, kita langsung saja membahasnya. Nah, di sini saya akan membahasnya mulai dari apa sih algoritma itu, kemudian algoritma penjadwalan, dan barulah kita membahas MFQ, kemudian contoh MFQ-nya. Jadi kita akan bahas apa sih algoritma itu. Ya, di sini algoritma adalah urutan langkah-langkah untuk memecahkan suatu masalah. Kemudian ada lagi algoritma adalah deretan langkah-langkah komputasi yang mentransformasikan data masukan menjadi keluaran. Dan ada lagi algoritma adalah deretan instruksi yang jelas untuk memecahkan masalah, yaitu memperoleh keluaran yang diinginkan dari suatu masukan dalam jumlah waktu yang terbatas. Dan ada algoritma adalah prosedur komputasi yang terdefinisi dengan baik yang menggunakan ya beberapa nilai sebagai masukan dan menghasilkan beberapa nilai yang disebut keluaran. Jadi, algoritma adalah deretan langkah komputasi yang mentransformasikan masukan menjadi keluaran. Algoritma merupakan urutan perintah atau langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Oke. Jadi, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa algoritma itu sebenarnya adalah sebuah prosedur yang berisikan ya langkah-langkah yang urut, runtut. Langkah-langkah komputasi itu menggunakan atau memerlukan sebuah data yang kemudian diolah atau ditransformasikan menjadi keluaran atau menjadi data keluaran yang sesuai dengan keinginan kita. Adapun syarat dari algoritma. Yang pertama ada general. Artinya, algoritma yang dibuat harus bersifat umum, tidak bersifat kasuistis. Kemudian ada finiteness. Algoritma harus mempunyai akhir. Jadi, algoritma ini harus mempunyai akhir untuk menampilkan outputnya, untuk memberikan outputnya. Karena kalau algoritma ini tidak memiliki akhir, berarti algoritma itu dianggap gagal. Karena tidak menghasilkan apa yang diinginkan. Kemudian algoritma itu harus efisien. Jadi algoritma yang dibuat itu harus efisien. Karena kan dalam sebuah permasalahan akan banyak itu ditemukan sebuah solusi ya. Banyak kemungkinan solusi yang bisa dilakukan. Tetapi harus dipilih yang paling efisien. Kemudian yang keempat adalah definiteness. Urutan langkah yang dibuat harus jelas dan sesuai dengan tujuan. Oke, sekarang kita lanjut. Di sini, saya akan memberikan contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu ada algoritma membuat kopi instan. Yang dilakukan pertama adalah buka kemasan kopi sachet yang sudah dibeli. Jadi, langkah pertamanya adalah membuka kemasan. Kemudian, tuangkan kopi ke dalam gelas.
Setelah dibuka kopinya, kopi tersebut dituangkan ke dalam gelas. Nah, setelah itu, panaskan air hingga mendidih. Kemudian, setelah mendidih, air tersebut dituangkan ke dalam gelas yang berisi kopi tadi. Setelah itu, baru aduk hingga rata. Baru kopi instan siap dinikmati. Jadi, dalam membuat kopi instan, itu kita ya harus menuruti langkah-langkah ini agar kopi instan tersebut bisa dinikmati. Jadi kita harus membuka kopinya, kemudian menuangkan ke dalam gelas, kemudian memanaskan dan mendidihkan air. Kemudian setelah airnya mendidih, baru dituangkan ke dalam gelas dan mengaduk kopinya hingga kopinya itu merata, hingga siap untuk dinikmati. Dan dalam langkah-langkah tersebut itu ada waktu yang diperlukan. Seperti ketika memanaskan air hingga mendidih, berarti kita kan dalam memanaskan air itu butuh waktu. Seperti itu. Jadi dalam algoritma ini ada langkah-langkah dan setiap langkah itu juga ada yang membutuhkan waktu untuk diproses. Seperti itu. Kemudian kita akan lanjut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang algoritma penjadwalan. Jadi, algoritma penjadwalan merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Nah, penjadwalan ini bertugas untuk memutuskan proses yang sedang berjalan dan juga kapan dan selama berapa lama proses tersebut berjalan. Jadi, di dalam penjadwalan itu dia akan memutuskan proses mana sih yang akan dijalankan dan berapa lama sih proses itu akan dijalankan dan kapan proses itu akan diberhentikan. Ya, seperti itu. Kemudian ada optimalisasi kinerja menurut kriteria tertentu, yaitu algoritma penjadwalan ini tujuannya ya salah satunya itu adil atau fairness, di mana proses mendapat jatah waktu pemroses yang sama, tidak boleh ada yang mengalami starvation. Kemudian efisiensi dihitung dengan perbandingan waktu sibuk pemroses. Pemroses diusahakan sibuk, dengan artian prosesor itu harus sibuk. Jangan sampai prosesor itu tidak memproses. Kemudian ada response time interaktif. Waktu yang diperlukan dari perintah masukan terakhir sampai ditampilkan di perangkat atau terminal. Kemudian ada waiting time, waktu nyata. Waktu yang diperlukan dari perintah masukan terakhir sampai dieksekusi oleh pemroses. Kemudian ada turnaround time, waktu yang dihabiskan dari submit sampai completion atau finish. Dan juga throughput, jumlah kerja atau proses yang dapat diselesaikan dalam satuan waktu. Jadi di algoritma penjadwalan ini harus memaksimalkan throughput-nya teman-teman ya. Lanjut, kita akan membahas tipe-tipe penjadwalan. Yang pertama ada penjadwalan jangka pendek, kemudian penjadwalan jangka panjang, kemudian penjadwalan jangka menengah. Nah, penjadwalan jangka pendek atau short-term scheduler bertugas menjadwalkan alokasi pemroses di antara proses-proses ready di memori utama. Penjadwalan dijalankan setiap terjadi pengalihan proses untuk memilih proses berikutnya yang harus dijalankan. Penjadwalan jangka panjang atau long-term scheduler, penjadwalan ini bekerja terhadap antrian batch dan memilih batch berikutnya yang harus dieksekusi. Batch biasanya adalah proses-proses dengan penggunaan sumber daya yang intensif, yaitu waktu pemroses, memori, masukan, atau keluaran. Program-program ini berprioritas rendah, digunakan sebagai pengisi agar pemroses sibuk selama periode aktivitas job-job interaktif rendah. Penjadwalan jangka menengah atau medium term scheduler
Setelah eksekusi selama suatu waktu, proses mungkin menunda sebuah eksekusi karena membuat permintaan layanan masukan atau keluaran, atau memanggil suatu sistem call. Proses-proses tertunda tidak dapat membuat suatu kemajuan menuju selesai sampai kondisi-kondisi yang menyebabkan tertunda dihilangkan. Agar ruang memori dapat bermanfaat, maka proses dipindah dari memori utama ke memori sekunder, agar tersedia ruang untuk proses-proses lain. Kapasitas memori utama terbatas untuk sejumlah proses aktif. Aktivitas pemindahan proses yang tertunda dari memori utama ke memori sekunder disebut swapping. Proses-proses mempunyai kepentingan kecil saat itu sebagai proses yang tertunda. Tetapi, begitu kondisi yang membuatnya tertunda hilang dan dimasukkan kembali ke memori utama dan ready. Jadi, ketika eksekusi sebuah proses ya, kemudian tiba-tiba ada tuh yang memanggil dari sistem call, sehingga proses yang dilakukan saat itu tertunda. Nah, proses yang tertunda itu akan di-swap ke memori sekunder. Sampai hal yang membuatnya tertunda itu hilang, proses yang ada di memori sekunder itu tadi dikembalikan ke memori utama untuk diproses oleh memori utama. Seperti itu. Kemudian, oke, kita masuk ke jenis penjadwalan. Ada non-preemptive dan juga preemptive. Jadi, di sini, pemroses tidak dapat diambil alih oleh pemroses lain sampai proses itu selesai. Jadi ketika pemroses atau prosesor itu memproses suatu proses, misal kita sebut itu proses ya, dia memiliki jangka waktu yang lama atau memiliki waktu proses itu cukup lama. Kemudian datang lagi proses yang jangka waktunya itu pendek. Pemroses tidak bisa mengambil proses dua. Jadi, pemroses harus menyelesaikan proses itu walaupun membutuhkan waktu yang lama daripada proses yang akan datang atau proses setelahnya. Jadi, proses itu harus menyelesaikan atau harus diselesaikan terlebih dahulu yang datang pada pemroses itu. Jadi siapa yang datang pertama akan diselesaikan, langsung diselesaikan tanpa melakukan swapping. Contohnya, ada antrian dalam SPBU. Siapa yang antri pertama atau datang pertama, dia akan dilayani pertama sampai selesai. Walaupun yang datang kedua misalnya nih ya, misalnya yang datang pertama ini mau isi bensinnya full. Sementara yang datang kedua mungkin hanya mau isi bensin sebanyak 10.000 gitu, kalau semisal. Nah, pegawai SPBU itu harus menyelesaikan langsung antrian pertama yang isi full tadi. Jadi tidak boleh antrian pertama itu tadi dipindahkan ke pegawai SPBU yang lain, kemudian pegawai tersebut memproses atau melayani antrian kedua. Itu tidak boleh. Jadi, pegawai tersebut harus menyelesaikan antrian pertama, barulah setelah antrian pertama selesai, melanjutkan ke antrian kedua. Kemudian, jenis yang kedua adalah preemptive, yaitu proses dapat diambil alih oleh proses yang lain. Sehingga proses itu disela sebelum selesai dan harus dilanjutkan menunggu jatah waktu pemroses tiba kembali pada proses itu. Nah, kalau ini, jadi contohnya ketika proses pada antrian 1 ini ya, datang. Kemudian dia belum selesai, sudah datang antrian kedua, dan antrian kedua ini mungkin memiliki waktu pemroses atau waktu proses yang lebih cepat. Maka pada antrian tadi, yang antrian pertama tadi akan di-swap ke pemroses lain, kemudian proses
pemroses pertama akan memproses proses kedua atau antrian kedua ini. Contohnya adalah pasien dokter yang menunggu hasil lab. Jadi, semisal dalam sebuah rumah sakit gitu atau klinik, antrian pertama datang, masuk ke dalam ruang dokter. Kemudian beliau itu mengidap sebuah alergi, tetapi masih belum diketahui ya alerginya apa, sehingga pasien tersebut harus melakukan tes lab untuk mengetahui alergi apa yang dimiliki oleh pasien tersebut. Nah, pasien tersebut akan dipindahkan ke lab untuk tes alergi. Sehingga dokter kan akhirnya sudah tidak memiliki pasiennya. Dokter akan menerima pasien kedua. Jadi dokter akan melayani pasien kedua, sementara pasien pertama tadi akan diproses di lab karena harus melakukan uji lab untuk alerginya. Nah, setelah selesai pasien tersebut setelah mendapatkan hasil lab, pasien tersebut akan disiapkan atau ditempatkan di posisi ready untuk kembali diproses atau kembali dilayani oleh dokter. Seperti itu. Kemudian kita akan lanjut. Nah, jadi ini contohnya non-preemptive ada FIFO, first in, first out, atau FCFS, first come, first server. Kemudian ada SJF, shortest job first. Kemudian HRN, highest ration next. Kemudian ada MFQ, multiple feedback queues. Dan juga yang preemptive ada RR, yaitu round robin. Kemudian SRV, yaitu shortest remaining first. Dan juga PS, priority scheduling, dan juga GS, guaranteed scheduling. Nah, next. Kita akan membahas multiple feedback queues. Oke. Nah, MFQ. Apa sih MFQ itu? MFQ adalah penjadwal dengan banyak antrian. Multiple feedback queues. Penjadwalan MFQ ini adalah penjadwalan preemptive by time. Penjadwalan berprioritas dinamis. Sasaran penjadwalan ini adalah untuk mencegah banyaknya aktivitas swapping. Cara yang dilakukan adalah dengan proses-proses yang sangat banyak, menggunakan pemroses, karena menyelesaikan tugasnya memakan waktu yang lama, diberi jatah waktu. Jadi, diberi jatah waktu atau jumlah kuanta, lebih banyak dalam satu waktu. Penjadwalan ini menghendaki kelas prioritas bagi proses-proses yang ada. Kelas tertinggi berjalan selama 1 kuanta. Kelas berikutnya berjalan selama 2 kuanta. Kelas berikutnya lagi berjalan 4 kuanta. Kelas berikutnya lagi berjalan 8 kuanta, dan seterusnya. Ketentuan yang berlaku adalah sebagai berikut. Jalankan proses-proses yang berada pada kelas prioritas tertinggi. Jika proses telah menggunakan seluruh kuanta yang dialokasikan, maka proses itu diturunkan kelas prioritasnya. Proses yang masuk untuk pertama kali ke sistem langsung diberi kelas tertinggi. Jadi, ketika proses pertama kali masuk ke sistem, dia langsung diberi kelas tertinggi. Kemudian setelah diproses dan menggunakan seluruh kuanta, kelas prioritasnya akan turun. Seperti itu. Mekanisme ini dapat mencegah proses yang perlu berjalan lama, swapping berkali-kali, dan mencegah proses-proses interaktif yang sangat singkat harus menunggu lama. Jadi mencegah proses yang membutuhkan waktu yang cepat, tapi harus menunggu lama. Penggunaan sistem dengan banyak proses lambat memerlukan lama dan juga terdapat banyak proses singkat. Jadi ini kekurangannya. Oke, kita masuk ke dalam contoh multiple feedback queue. Jadi di sini diibaratkan queue pertama
memiliki quantum time 5, Q kedua memiliki quantum time 10, dan kemudian setelah melalui Q pertama dan Q kedua akan mengalami FCFS. Jadi, ketika proses tersebut memiliki burst time 20, dia akan diproses langsung ke dalam Q pertama. Nah, Q pertama ini memiliki nilai kuanta 5. Sehingga proses tersebut akan diproses selama 5 saja. Nah, berarti kan masih sisa 15. Proses tersebut akan dipindahkan ke Q kedua, quantum time dengan quantum time 10. Setelah diproses dengan quantum time 10, tetapi masih sisa 5, berarti kan? Dari yang 20, kemudian diproses 5 menjadi 15, kemudian diproses 10 menjadi 5. Sisa 5 tersebut akan masuk ke dalam penjadwalan FCFS, first come, first serve, yang berarti proses tersebut akan langsung diselesaikan, karena proses tersebut datang pertama. Begitu kalau semisal ada proses kedua yang memiliki waktu burst time semisal 8. Berarti ketika memasuki Q pertama, dia akan memiliki sisa burst time 3. Kemudian dia akan masuk ke Q kedua. Di Q kedua, 3 sisa burst time-nya telah dilakukan, sehingga prosesnya telah selesai, maka dia bisa langsung keluar. Seperti itu. Oke, kita next. Nah, di sini adalah salah satu contoh soalnya. Jadi, pada Q pertama memiliki burst time 5, dan pada Q pertama memiliki quantum time 5, dan Q kedua memiliki quantum time 10. Kemudian, proses 1, arrival time-nya 0, proses kedua, arrival time-nya 2, dan proses ketiga, arrival time-nya 3. Proses pertama memiliki burst time 10, atau bisa kita sebut waktu prosesnya 10, kemudian proses kedua burst time 17, dan proses ketiga burst time 4. Nah, jadi di sini ya, proses pertama datang. Waktu arrival-nya 0, kemudian sehingga dia akan langsung diproses di sini. Dan pada waktu kedua ada proses kedua datang. Tetapi pemroses masih melakukan proses untuk P1, sehingga P2 harus menunggu. Nah, begitu juga P3. P3 yang datang pada waktu ketiga harus menunggu P1. Kemudian setelah quantum time 5, berarti P1 telah melakukan proses selama 5. Sehingga, ya di sini, P1 memiliki sisa burst time 5. Dan dia akan diantrikan lagi ke bawah. Dan pemroses akan memproses P2. Perlu diingat lagi di sini Q1 itu memiliki quantum time 5. Jadi setiap proses dia akan melakukan 5. Di sini P2 memiliki 17, hingga P2 diproses hingga waktu ke-10. P2 berhenti dan akan digantikan oleh P3. Ya, di sini P2 akan diantrikan ke bawah lagi dan memiliki sisa burst time 12. Kemudian, pemroses akan memproses P3. Nah, di sini karena P3 hanya membutuhkan burst time 4,
maka proses P3 akan langsung selesai di waktu ke-14. Seperti itu. Oke. Nah, setelah itu pemroses akan memproses lagi P1. Dan P2 akan menunggu. Jadi di sini P1 kurang 5. Sementara ini sudah memasuki ke Q2 di mana memiliki waktu kuantum 10. Karena P1 hanya membutuhkan 5, maka proses akan berhenti pada waktu ke-19 dan akan melanjutkan P2 atau proses kedua. Nah, proses kedua ini akan diproses sampai dengan nilai kuantumnya tadi 10. Tetapi di sini dia memiliki 12, sehingga P2 masih memiliki sisa burst time 2. Sementara itu, Q kedua telah diselesaikan, sehingga P2 akan masuk ke dalam level ketiga, yaitu akan melakukan FCFS, di mana P2 akan langsung diselesaikan dan P2 selesai pada waktu 31. Seperti itu. Nah, di sini kita akan menghitung waiting time-nya. P1 waiting time-nya pertama ini karena dia langsung dilaksanakan jadi 0. Kemudian, dia akan dilaksanakan pada waktu 14 ini. Dimana berarti dari diselesaikannya tadi di waktu 5, berarti 14 dikurangi 5, berarti 0 ditambah 14 dikurangi 5 sama dengan 9. Kemudian P2 dimulai pada waktu kelima, kemudian selesai pada waktu 10 dan dikerjakan lagi pada waktu 19, sehingga 19 dikurangi 10 sama dengan 9. Sehingga P2 memiliki waiting time 14. Dan juga P3 dilaksanakan pada waktu ke-10 dan langsung diselesaikan ya. Berarti P3 waiting time-nya 10 dikurangi 0 yaitu 10. Kemudian average waiting time-nya dari ini P1, P2, P3 dijumlahkan 9 tambah 14 tambah 10, kemudian dibagi 3, karena di sini prosesnya ada 3, sama dengan 11. Seperti itu. Nah, kemudian ada contoh dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, di sini ketika bimbingan KRS, di mana satu sesi 15 menit. Jadi, orang yang berwarna oranye ini melakukan bimbingan. Kemudian, ternyata dia belum selesai selama 15 menit, jadi dia diantrikan lagi ke belakang. Kemudian, orang yang berwarna hijau melakukan bimbingan, kemudian selesai langsung keluar, dan orang yang berwarna biru juga melakukan bimbingan, kemudian selesai dan keluar, dan akhirnya orang yang berwarna ungu ya, melakukan bimbingan, selesai, oh ternyata warna ungu belum selesai, maka dia antri lagi. Dan warna oranye yang tadi belum selesai, akan diproses kembali atau akan melakukan bimbingan KRS lagi. Setelah itu selesai dia keluar dan akhirnya warna ungu akan melakukan bimbingan KRS. Seperti itu. Baik, terima kasih telah menonton presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.